2281, Evacuate decisively. Pref next. Daftar isi. Settings. Xia Ruofei melihat berbagai harta surga dan bumi yang mempesona di kunci penyimpanan, dan bahkan napasnya tidak bisa membantu menjadi sedikit berat. Dia menduga bahwa mentalitas Dewa Heilong saat itu adalah untuk menyimpan semua hal yang sangat dibutuhkan atau yang mungkin digunakan dalam pertempuran, dan hal-hal lain yang bernilai lebih tinggi, tetapi mungkin tidak diperlukan untuk sementara waktu, semuanya disimpan dalam kunci penyimpanan ini. Oleh karena itu, kekayaan di sini mungkin lebih dari setengah kekayaan bersih Dewa Heilong. Di antara harta karun ini, beberapa Xia Ruofei masih dapat dikenali. Tentu saja, sebagian besar darinya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Banyak harta diklasifikasikan ke dalam kategori yang sangat berharga dalam catatan buku warisan. Selain itu, banyak yang bahkan tidak tercatat dalam buku pusaka. Lagi pula, buku-buku itu juga dikumpulkan oleh Sanhe Zenren dan senior lainnya di dunia kultivasi Senzu. Dengan status dunia kultivasi Senzu di Lingsu, informasi intelijen yang mereka peroleh pasti tidak begitu komprehensif. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak memiliki pemahaman dan penilaian yang jelas tentang nilai harta itu kecuali Ling Yanjing. Tapi dia sangat jelas, yaitu, nilai gabungan harta ini harus jauh lebih dari 1000 kristal roh, dan bahkan dia memperkirakan secara kasar bagian dari harta yang bisa dia kenali, nilainya seharusnya melebihi lebih dari 1000 kristal roh. Artinya, ketika dia memberanikan diri ke celah tanah kali ini, dia hampir tersapu ke dalam jurang oleh monster gurita, dan hadiah yang dia dapatkan di luar imajinasi, mungkin bernilai lebih dari 3000 kristal roh. Oleh karena itu, peluang dan risiko seringkali hidup berdampingan. Tentu saja, sumber sebenarnya dari kesempatan ini terletak pada jiwa naga hitam yang tersisa. Xia Ruofei menggunakan penilaian yang salah dari jiwa naga hitam yang tersisa untuk menaklukkannya dalam satu gerakan dengan jejak jiwa di ruang peta spiritual. Panen besar ini juga membuat Xia Ruofei semakin menyadari nilai dari jiwa sisa naga hitam. Xia Ruofei menenangkan kegembiraannya, dan kemudian mengeluarkan semua kristal roh dan harta lainnya di jari penyimpanan, dan kemudian membangun ruang kecil independen dengan kekuatan ruang yang tak terlihat di ruang peta roh pada awal dinasti Yuan, dan kunci pas penyimpanan disimpan di ruang kecil yang independen itu, dan beberapa penghalang dibangun tumpang tindih di pinggirannya. Lagi pula, dia masih belum bisa memastikan sepenuhnya apakah ada pukulan balik yang ditinggalkan oleh Dewa Naga Hitam dalam hal ini, dan dia masih sangat berhati-hati sampai bahaya tersembunyi tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Tentu saja, hal-hal ini memasuki ruang peta spiritual, dan bahkan jika Dewa Heilong tertinggal, kebanyakan dari mereka tidak akan dapat memainkan peran apapun. Kekayaan ini sudah dapat ditentukan, dan itu milik Xia Ruofei. Hanya saja saat tidak digunakan, Xia Ruofei masih akan membedakannya dari item lain dan memperkuat tindakan pencegahannya. Setelah meletakkan semuanya pada tempatnya, Xia Ruofei tidak langsung kembali ke kapal terbang obsidian di dunia luar, tetapi melintas ke San Haijing lagi. Jiwa naga hitam yang tersisa, yang baru saja menyerap beberapa helai esensi giok jiwa, melihat sosok Xia Ruofei, berlari cepat, dan berteriak dengan hormat, "Saya telah melihat tuannya." Xia Ruofei sedikit mengangguk dan berkata, "Saya akan meninggalkan reruntuhan Qingpingji sekarang. Ceritakan tentang situasi di dekat kota Wanghai. Saya perlu mencari referensi sebelum saya dapat kembali ke pintu masuk reruntuhan." Setelah Xia Ruofei mendapatkan kunci penyimpanan yang disembunyikan oleh Dewa Heilong dan mengeluarkan kekayaan besar di dalamnya, pikiran pertama adalah segera meninggalkan reruntuhan dunia Qingping. Karena tidak mungkin baginya untuk mendapatkan peluang yang lebih baik dan lebih besar di sini, perjalanannya telah lama bermanfaat. Peluang yang ditinggalkan oleh dua pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, Kaisar Qingping dan Heilong, semuanya diambil olehnya sendiri. Bahkan avatar roh primordial Kaisar Qingping dipinjam untuk tinggal di ruang peta spiritualnya. Mungkin masih ada beberapa peluang di tempat lain di reruntuhan dunia Qingping, tetapi Xia Ruofei tidak peduli lagi. Pilihannya yang paling masuk akal sekarang adalah membersihkan gudang dengan keuntungan. Selama dia dapat mengambil kekayaan besar yang dia dapatkan dan meninggalkan reruntuhan dunia Qingping dengan aman, dan di pintu masuk reruntuhan, dia dapat dengan lancar bertemu dan pergi dengan Taois. King Xuan, kemenangan. Pintu masuk ke reruntuhan sebenarnya bukan pintu masuk dan keluar normal dari alam Qingping, tetapi celah di alam Qingping yang rusak selama puluhan ribu tahun, dan pintu masuk dan keluar yang normal mungkin sudah runtuh dalam kejutan besar,
jadi sisa-sisanya jiwa naga hitam secara alami, tidak mungkin untuk membawa Xia Ruofei menjauh dari reruntuhan alam Qingping dengan ingatan masa lalunya. Xia Ruofei harus mengkonfirmasi lokasinya saat ini, dan menggabungkannya dengan informasi intelijen yang diperolehnya tentang dunia Qingping untuk menemukan jalan kembali ke pintu masuk reruntuhan agar dapat pergi dengan lancar. Jiwa sisa Heilong berpikir sejenak dan berkata, "Tuan, saya tidak menghabiskan waktu lama di alam Qingping ini ketika saya masih muda, dan saya ditemukan oleh Kaisar Qingping tidak lama setelah memasuki alam Qingping, dan kemudian orang tua itu mengambil pintu masuk dan keluar dari alam. Itu ditutup, dan saya mengambil beberapa kaisar untuk memburu dewa di mana-mana. Jadi, pemahaman si kecil tentang dunia Qingping juga memiliki beberapa keterbatasan. Tapi sekarang si kecil akan memberitahu master semua yang dia tahu dan memberi Anda referensi." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu bisa mengatakan apa yang kamu tahu, itu bukan salahmu. Jika kamu benar-benar tidak dapat menemukan arah, ada pilihan terakhir." Sisa jiwa naga hitam tertegun sejenak, lalu dengan cepat kembali ke akal sehatnya dan bertanya, "Maksudmu, Istana Kaisar?" Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Hasil terburuk adalah kembali ke balai teleportasi Istana Kaisar melalui susunan teleportasi Wang Haicheng, dan kemudian berteleportasi ke Fu Liucheng. Selama dia tiba di Fu Liucheng, Xia Ruofei secara alami akan dapat menemukan jalan kembali ke pintu masuk dan keluar reruntuhan. Namun, melakukannya secara alami berbahaya. Pertama-tama, mungkin ada surah atau bahaya lain yang menunggu Xia Ruofei di pintu keluar barisan di aula teleportasi. Kedua, bahkan jika dia beruntung, dia kembali ke aula teleportasi melalui arah teleportasi dan menyesuaikan arah sesegera mungkin. Ketika hukum ditransmisikan ke Fu Liucheng, itu juga menghadapi risiko besar. Apakah semua surah di Fu Liucheng telah ditransmisikan ke Istana Kaisar? Xia Ruofei ini tidak yakin, dan bahkan jika tidak ada bahaya dari surah, Baili Wuya dan Paviliun Luoxing ada kemungkinan besar bahwa para biksu masih akan ada di sekitar sana. Kali ini, Xia Ruofei melihat Baili Wuya dan Xiao Jun di Istana Kaisar. Bahkan jika mereka menderita beberapa kerusakan di Istana Kaisar, mereka seharusnya tidak begitu menderita, jadi sangat mungkin Baili Wuya tidak memusatkan semua staf di sampingnya. Ada beberapa orang yang tinggal di pinggiran kota Fuliu dan tidak berteleportasi ke Istana Kaisar. Jangan melihat Baili Wuya bersikap sopan kepada Xia Ruofei di aula teleportasi Istana Kaisar, tapi itu karena dia tidak sepenuhnya yakin untuk mempertahankan Xia Ruofei. Jika Xia Ruofei bertemu Baili Wuya di Fu Liucheng, dan pihak lain telah bersatu kembali dengan biksu lain di Paviliun Luoxing, maka Baili Wuya tidak akan pernah ragu, apalagi berbicara tentang cinta, dan dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya berikutnya Xia Ruofei. Belum lagi Soul Jade Essence yang mungkin dimiliki Xia Ruofei memiliki daya tarik besar bagi Baili Wuya, hanya mengandalkan ratusan kristal roh dan harta King Yuzhen yang diperas Xia Ruofei dari Baili Wuya sudah cukup untuk membuat Baili Wuya. Wuya menangkap Xia Ruofei dengan segala cara. Jadi Xia Ruofei tidak akan memilih rute berbahaya ini kecuali itu adalah pilihan terakhir. Hasil terbaik adalah secara alami bahwa Xia Ruofei dapat menemukan jalan dari kota Wanghai langsung kembali ke pintu masuk dan keluar reruntuhan, bahkan jika itu sedikit lebih jauh, sehingga ia dapat menyentuh pintu masuk dan keluar reruntuhan tanpa menyadarinya, dan kemudian pergi dengan selamat. Jiwa sisa Heilong berpikir sejenak, dan berkata, "Tuan, Istana Kaisar masih terlalu berbahaya. Tuan, lebih baik tidak kembali dengan gegabah." "Itu wajar," Xia Ruofei berkata, "Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu jalan dari kota Wanghai ke kota Fuliu? Atau posisi dan arah relatif dari kedua kota ini juga baik-baik saja, jadi kita bisa menggunakan kota Fuliu sebagai referensi ketemukan jalan untuk pergi." Jalur masuk dan keluar. Heilong sisa jiwa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dewa ini belum pernah ke kota Fuliu, dan ini adalah pertama kalinya yang termuda berteleportasi ke sana ketika dia melarikan diri dari Istana Kaisar. Dia tidak pernah terbang langsung dari kota Wanghai ke kota Fuliu, posisi relatif kedua kota tidak terlalu jelas." Xia Ruofei menghela nafas dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu coba ceritakan semua yang kamu tahu." "Ya, Tuan," kata jiwa naga hitam yang tersisa, "sisi timur kota Wanghai adalah lautan luas. Dikatakan bahwa ada keberadaan yang sangat berbahaya di laut, dan bahkan dewa tidak masuk jauh ke dalam tahun itu. Tidak jelas apa situasi di seberang laut. Jika kota Wanghai di barat, itu adalah pegunungan yang terus-menerus,
tertutup rapat dengan hutan, dan ada banyak aktivitas monster-monster. Jiwa sisa Heilong mulai mencari di perut dan perutnya, dan memberi Xia Ruofei semua keadaan di sekitar kota Wanghai dalam ingatannya. Saat mendengarkan, Xia Ruofei menggunakan kekuatan ruang yang tidak terlihat untuk secara langsung mensimulasikan situasi yang dijelaskan oleh jiwa sisa naga hitam, dan jiwa sisa naga hitam juga akan memperbaiki medan dan bentang alam yang disimulasikan oleh Xia Ruofei sesuai dengan ingatannya sendiri. Tentu saja, dia mendiktekan, dan Xia Ruofei mengoreksinya. Xia Ruofei mendengarkan dengan seksama, dan tiba-tiba matanya menyala, dan dia berteriak, "Tunggu. Tolong jelaskan situasi kota Changhai ini secara rinci." Baru saja, jiwa sisa naga hitam berbicara tentang kota Changhai, sebuah kota sekitar 2000 mil jauhnya dari kota Wanghai, yang membuat Xia Ruofei merasa akrab. Dia segera menghentikan deskripsi jiwa sisa naga hitam dan memintanya untuk berbicara tentang kota Changhai secara terperinci. "Ya, Tuan," kata jiwa naga hitam yang tersisa, "kota Changhai berjarak sekitar 2000 mil di tenggara kota Wanghai, dan kota ini juga dekat dengan laut." "Apakah ini laut yang sama dengan di sini?" Xia Ruofei bertanya. "Ya," kata jiwa naga hitam yang tersisa, "laut ini memiliki jangkauan yang luas. Kota Changhai berada di tenggara kota Wanghai, dan juga di ambang laut ini. Artinya, laut di atas kota Changhai seharusnya sudah mengering," kata Xia Ruofei pada dirinya sendiri. Hasil terbaik adalah secara alami bahwa Xia Ruofei dapat menemukan jalan dari kota Wanghai langsung kembali ke pintu masuk dan keluar reruntuhan, bahkan jika itu sedikit lebih jauh, sehingga ia dapat menyentuh pintu masuk dan keluar reruntuhan tanpa menyadarinya, dan kemudian pergi dengan selamat. Jiwa sisa Heilong berpikir sejenak, dan berkata, "Tuan, istana kaisar masih terlalu berbahaya. Tuan, lebih baik tidak kembali dengan gegabah." "Itu wajar," Xia Ruofei berkata. "Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu jalan dari kota Wanghai ke kota Fuliu? Atau posisi dan arah relatif dari kedua kota ini juga baik-baik saja, jadi kita bisa menggunakan kota Fuliu sebagai referensi ketemukan jalan untuk pergi." Jalur masuk dan keluar. Heilong sisa jiwa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dewa ini belum pernah ke kota Fuliu, dan ini adalah pertama kalinya yang termuda berteleportasi ke sana ketika dia melarikan diri dari istana kaisar. Dia tidak pernah terbang langsung dari kota Wanghai ke kota Fuliu, posisi relatif kedua kota tidak terlalu jelas." Xia Ruofei menghela nafas dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu coba ceritakan semua yang kamu tahu." "Ya, Tuan," kata jiwa naga hitam yang tersisa, "sisi timur kota Wanghai adalah lautan luas. Dikatakan bahwa ada keberadaan yang sangat berbahaya di laut, dan bahkan dewa tidak masuk jauh ke dalam tahun itu. Tidak jelas apa situasi di seberang laut. Jika kota Wanghai di barat, itu adalah pegunungan yang terus-menerus, tertutup rapat dengan hutan, dan ada banyak aktivitas monster-monster." Jiwa sisa Heilong mulai mencari di perut dan perutnya, dan memberi Xia Ruofei semua keadaan di sekitar kota Wanghai dalam ingatannya. Saat mendengarkan, Xia Ruofei menggunakan kekuatan ruang yang tidak terlihat untuk secara langsung mensimulasikan situasi yang dijelaskan oleh jiwa sisa naga hitam, dan jiwa sisa naga hitam juga akan memperbaiki medan dan bentang alam yang disimulasikan oleh Xia Ruofei sesuai dengan ingatannya sendiri. Tentu saja, dia mendiktekan, dan Xia Ruofei mengoreksinya. Xia Ruofei mendengarkan dengan seksama, dan tiba-tiba matanya menyala, dan dia berteriak, "Tunggu. Tolong jelaskan situasi kota Changhai ini secara rinci." Baru saja, jiwa sisa naga hitam berbicara tentang kota Changhai, sebuah kota sekitar 2000 mil jauhnya dari kota Wanghai, yang membuat Xia Ruofei merasa akrab. Dia segera menghentikan deskripsi jiwa sisa naga hitam dan memintanya untuk berbicara tentang kota Changhai secara terperinci. "Ya, Tuan," kata jiwa naga hitam yang tersisa, "kota Changhai berjarak sekitar 2000 mil di tenggara kota Wanghai, dan kota ini juga dekat dengan laut. Apakah ini laut yang sama dengan di sini?" Xia Ruofei bertanya. "Ya," kata jiwa naga hitam yang tersisa, "laut ini memiliki jangkauan yang luas. Kota Changhai berada di tenggara kota Wanghai, dan juga di ambang laut ini. Artinya, laut di atas kota Changhai seharusnya sudah mengering," kata Xia Ruofei pada dirinya sendiri. Hasil terbaik adalah secara alami bahwa Xia Ruofei dapat menemukan jalan dari kota Wanghai langsung kembali ke pintu masuk dan keluar reruntuhan, bahkan jika itu sedikit lebih jauh, sehingga ia dapat menyentuh pintu masuk dan keluar reruntuhan tanpa menyadarinya, dan kemudian pergi dengan selamat.
Jiwa sisa Heilong berpikir sejenak, dan berkata, Tuan, istana kaisar masih terlalu berbahaya. Tuan, lebih baik tidak kembali dengan gegabah. Itu wajar, Xia Ruofei berkata, ngomong-ngomong, apakah kamu tahu jalan dari kota Wanghai ke kota Fuliu? Atau posisi dan arah relatif dari kedua kota ini juga baik-baik saja, jadi kita bisa menggunakan kota Fuliu sebagai referensi ketemukan jalan untuk pergi. Jalur masuk dan keluar. Heilong sisa jiwa menggelengkan kepalanya dan berkata, dewa ini belum pernah ke kota Fuliu, dan ini adalah pertama kalinya yang termuda berteleportasi ke sana ketika dia melarikan diri dari istana kaisar. Dia tidak pernah terbang langsung dari kota Wanghai ke kota Fuliu, posisi relatif kedua kota tidak terlalu jelas faktanya, informasi yang didapat Xia Ruofei memang sangat terbatas, dia tidak tahu bahwa informasi itu dibeli dari Wan Baoluo oleh Sanhe Zhenren dengan biaya tinggi. Tetapi informasinya tidak terlalu komprehensif, jadi ini juga merupakan kekuatan kecil termasuk dunia kultivasi Senzu. Kerugiannya adalah jika Baili Wuya memiliki kesempatan seperti Xia Ruofei, ia harus dengan mudah menemukan jalan langsung dari kota Wanghai ke pintu masuk dan keluar reruntuhan. Faktanya, di antara informasi intelijen yang didapat Xia Ruofei, apa yang memungkinkannya untuk menghubungi kota Changhai hanyalah deskripsi kecil yang tidak mencolok. Kata-kata aslinya adalah, di tepi gurun timur reruntuhan Qingpingji, ada kota yang hancur, dan seorang biarawan pernah menemukan beberapa kristal ungu, dan tingkat bahayanya sedang hingga rendah. Selain itu, kota ini juga ditandai dalam peta topografi reruntuhan Qingpingji yang agak kasar, jadi selama kota ini dapat ditemukan, Xia Ruofei dapat mengikuti peta dan kembali ke pintu masuk dan keluar reruntuhan Qingpingji. Pada awalnya, Xia Ruofei tidak dapat menghubungkan kalimat kerut dalam informasi intelijen dengan kota Changhai, tetapi ketika dia mendengar sisa naga hitam memperkenalkan situasi kota Changhai, dia menyebutkan kristal energi ungu, yang segera menarik perhatian. Karena kota Changhai juga menghadap laut di masa lalu, dan itu tidak cocok dengan gurun timur dalam informasi Wan Baoluo, Xia Ruofei masih sedikit tidak yakin, tetapi ketika dia mengetahui bahwa laut di atas kota Changhai dan laut di atas kota Wanghai adalah lautan yang sama, saya merasa kemungkinannya sangat meningkat. Melihat ke timur kota Wanghai sekarang, bukankah itu gurun yang tak berujung? Agaknya situasi di kota Changhai sama sekarang. Selain itu, laut asli dan gurun saat ini juga berada di sebelah timur kota. Dengan begitu banyak informasi yang benar, Xia Ruofei merasa bahwa dia memahaminya dengan baik. Segera, jiwa naga hitam yang tersisa membantu Xia Ruofei untuk menandai arah, rute, dan kemungkinan bahaya di sepanjang jalan menurut ingatannya sendiri. Meskipun jiwa sisa naga hitam didasarkan pada situasi puluhan ribu tahun yang lalu, itu pasti akan banyak berubah sekarang. Bagaimanapun, laut telah menjadi gurun, tetapi masih dapat memberikan beberapa referensi untuk Xia Ruofei. Terutama mengenai formasi yang mungkin ditemui di sepanjang jalan, tidak peduli apakah formasi ini ofensif atau tidak, bahayanya tidak besar. Sekarang Xia Ruofei harus memberi perhatian khusus, karena banyak formasi di reruntuhan dunia Qingping telah di luar kendali. Tidak bisa menilai dengan akal sehat sama sekali. Setelah melakukan persiapan, Xia Ruofei siap untuk berangkat dengan percaya diri. Dia menghilang dalam sekejap di ruang peta spiritual dan kembali ke kapal terbang obsidian di luar. Xia Ruofei datang ke D dengan sengaja, dan mengendalikan penerbangan kapal terbang obsidian dengan menggunakan kekuatan mental untuk mengontrol formasi di kokpit. Dengan cara ini, jika dia menghadapi situasi berbahaya, dia juga dapat merespons lebih cepat. Perahu terbang obsidian, yang telah berputar-putar di atas gurun di luar kota Wanghai, sedikit bergoyang, dengan fleksibel menggambar busur yang anggun, dan terbang ke arah selatan. Pada jarak lebih dari 2000 mil, bahkan jika kecepatan penerbangan kapal terbang obsidian terbatas di reruntuhan dunia Qingping, itu tidak akan memakan waktu lama. Tapi Xia Ruofei tidak bisa terbang dalam garis lurus. Jika dia terbang dalam garis lurus, dia hampir pasti akan menghadapi beberapa formasi berbahaya, jadi jiwa sisa naga hitam merencanakan rute yang relatif aman untuknya. Meskipun itu akan sedikit lebih jauh, faktor keamanan ditingkatkan banyak. Tentu saja, bahaya tidak hanya datang dari reruntuhan Qingpingji itu sendiri. Faktanya, dalam penjelajahan reruntuhan dunia Qingping sebelumnya, lebih banyak korban biksu di Lingsu sering terjadi ketika mereka saling bertarung. Di reruntuhan ini, beberapa aturan umum Lingsu tidak berfungsi. Tentu saja, bahkan di Lingsu, aturan hutan benar-benar diikuti, yang juga didasarkan pada kekuatan,
tetapi selalu ada beberapa aturan dan aturan dasar. Ini tidak terjadi di reruntuhan dunia Kingping, jadi itu juga memperbesar sisi jahat dari sifat manusia. Untungnya, Siar Wofei juga menanyakan melalui informasi intelijen bahwa daerah di dekat Wastelen Timur ini relatif tandus di reruntuhan Kingpingji, dan tidak ada banyak peluang, bahkan jika ada peluang tertentu untuk mendapatkan kristal ungu di kota Shanghai, tetapi seperti itu. Manfaatnya tidak cukup untuk membuat para pembudidaya Lingsu terburu-buru. Waktu untuk menjelajahi reruntuhan dunia Kingping hanya sekitar 30 hari. Dalam reruntuhan yang begitu besar, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengunjungi semua tempat dalam 30 hari, jadi setiap orang sering memilih tempat dengan kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan peluang. Oleh karena itu, Siar Wofei tahu bahwa kemungkinan menghadapi penyergapan besar-besaran dari biksu lain di sepanjang jalan tidak tinggi. Adapun satu atau dua pembudidaya sesekali, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapapun. Sejauh kumpulan biksu dari Lingsu ini masuk, apakah itu kekuatan kecil atau kekuatan super seperti Pavilion Luoxing, salah satu dari mereka dihitung sebagai satu, dan Siar Wofei benar-benar tidak takut pada siapapun jika dia bertarung sendirian. Siar Wofei tidak berani bersantai, dia berdiri tegak di The Obsidian Flying Boat, dan kekuatan mentalnya memindai segala arah seperti radar. Di satu sisi, itu untuk mencegah bahaya, di sisi lain, itu juga untuk menentukan lebih lanjut rute kemajuan. Setelah penyelidikan kekuatan spiritual, medan dan bentang alam di sekitarnya dipindai ke dalam pikiran Siar Wofei, dan dia terus-menerus dapat membandingkan dengan rute yang disediakan oleh jiwa sisa naga hitam, kemudian sesuaikan jalur penerbangan kapal terbang obsidian tepat waktu. Dengan cara ini, Siar Wofei mengendalikan kapal terbang obsidian untuk terbang dengan stabil selama lebih dari 2 jam, dan tidak bertemu biksu lain di pasar spiritual di sepanjang jalan, setidaknya kekuatan mentalnya tidak mendeteksi jejak aktivitas biksu. Di antara mereka, ada beberapa formasi yang tidak dapat dihindari, tetapi mereka juga melewatinya tanpa bahaya. Meskipun formasi itu berada di luar kendali sampai batas tertentu, tetapi untungnya mereka tidak terlalu kuat, dan tidak ada masalah dengan penutup pelindung kapal terbang obsidian. Siar Wofei berhenti dan membuat penilaian sederhana, dan kemudian langsung mengendalikannya. Fei Zhu bergegas melewati. Setelah terbang selama lebih dari 2 jam, Siar Wofei akhirnya melihat kota bobrok berdiri di tepi gurun dari jauh. Kristal energi misterius di langit seperti matahari terbenam, dan kota terlihat sangat sunyi dari kejauhan. Di timur kota, itu memang gurun tak berujung. Setelah kekuatan mental Siar Wofei menyapu, ia menemukan bahwa gurun ini memang menantikan Hai Cheng, dan banyak fosil karang dan ikan dapat ditemukan. Jelas, puluhan ribu tahun yang lalu, tempat ini dulunya adalah lautan luas. Jelas, ini adalah kedatangan kota Shanghai. Siar Wofei tidak mengendalikan kapal terbang untuk memasuki kota Shanghai. Karena dia datang ke sini hanya untuk mencari referensi, dan tidak ingin menemukan kristal ungu. Sebagai referensi, cukup untuk bisa melihat kota ini dari kejauhan. Situasi kota Shanghai tidak diketahui. Menurut informasi yang diberikan oleh jiwa sisa naga hitam, skala kota Shanghai jauh lebih kecil daripada kota Wanghai, dan tingkat bahayanya tidak diketahui. Selain itu, tidak ada formasi teleportasi di kota Shanghai yang mengarah langsung ke Istana Kaisar. Dari sini juga dapat dilihat bahwa kesenjangan antara status kedua kota pada waktu itu adalah. Jika dia menghadapi bahaya di kota Shanghai, Siar Wofei bahkan tidak dapat memilih untuk mengambil risiko berteleportasi kembali ke Istana Kaisar. Karena itu, dia pasti tidak ingin mendapat masalah lagi di sini, dan sekarang dia hanya bergegas ke pintu masuk dan keluar reruntuhan. Siar Wofei mengendalikan kapal terbang obsidian untuk melayang sekitar belasan mil jauhnya dari kota Shanghai, dan kemudian mengeluarkan setumpuk informasi intelijen yang diberikan kepadanya oleh Taoist King Xuan dari ruang peta spiritual, dan menemukan peta sederhana darinya. Siar Wofei akan mempelajari rute dari kota Shanghai ke pintu masuk dan keluar reruntuhan. Dia tidak ingin berhenti di sepanjang jalan, jadi dia berencana untuk langsung menuju pintu masuk dan keluar reruntuhan. Tepat ketika Siar Wofei baru saja menemukan lokasi kota yang hancur dengan kemungkinan tertentu menghasilkan kristal ungu di peta, dan hendak menemukan rute yang relatif aman, tiba-tiba ekspresinya sedikit berubah, dan kemudian wajahnya menunjukkan sedikit kejutan. Siar Wofei menyingkirkan tumpukan bahan intelijen tanpa ragu-ragu, dan kemudian menghilang di tempat dalam sekejap, hanya menyisakan secercah kewaspadaan mental, dan mengendalikan kapal terbang untuk mulai terbang berputar-putar dengan kecepatan tinggi di area ini, ruang peta spiritual. Rana pertama ruang Lingtu.
Dalam rentang yang dikelilingi oleh bendera arai waktu, pada sepotong besar Soul Jade Essence, sebelum pergi, Xia Ruofei, dengan Epi yang mendominasi, mentransfer Epi dan Soul Jade Essence ke sini, dan mengatur time arai di sekitar mereka. Tujuannya, tentu saja, adalah untuk memungkinkan Xiasan menyerap sebanyak mungkin dalam periode waktu yang sama dengan Soul Jade Essence Breath Time Arai yang melapisi realem dinasti Yuan, dan dapat memperoleh perbedaan aliran waktu sekitar 2000 kali. Dengan kata lain, Xia Ruofei terbang keluar selama lebih dari 2 jam, pada kenyataannya, Epi telah menghabiskan lebih dari 4000 jam dalam waktu pembentukan dinasti Yuan awal, yang hampir setengah tahun. Selama lebih dari 4000 jam, Epi selalu dipelihara oleh esensi giok jiwa yang kaya, dan aura ini juga terus-menerus menyusup ke Epi untuk menghangatkan semangat pedang jiwa Xiasan. Setelah dihangatkan oleh esensi giok jiwa selama sekitar setengah tahun, baru saja Xia Ruofei merasakan denyutan di dunia luar. Xiasan, roh pedang, telah mengambil inisiatif untuk mengenali Xia Ruofei, jadi ada hubungan spiritual antara keduanya. Xia Ruofei menyadari pada saat pertama bahwa ini harus menjadi tanda bahwa Xiasan, roh pedang, sadar, jadi dia juga sangat senang, tanpa ragu-ragu, meninggalkan apa yang dia lakukan, dia langsung memasuki ruang spiritual. Karena dia datang ke sini hanya untuk mencari referensi, dan tidak ingin menemukan kristal ungu. Sebagai referensi, cukup untuk bisa melihat kota ini dari kejauhan. Situasi kota Changhai tidak diketahui, menurut informasi yang diberikan oleh jiwa sisa naga hitam. Skala kota Changhai jauh lebih kecil daripada kota Wanghai, dan tingkat bahayanya tidak diketahui. Selain itu, tidak ada formasi teleportasi di kota Changhai yang mengarah langsung ke Istana Kaisar. Dari sini juga dapat dilihat bahwa kesenjangan antara status kedua kota pada waktu itu adalah. Jika dia menghadapi bahaya di kota Changhai, Xia Ruofei bahkan tidak dapat memilih untuk mengambil risiko berteleportasi kembali ke Istana Kaisar. Karena itu, dia pasti tidak ingin mendapat masalah lagi di sini, dan sekarang dia hanya bergegas ke pintu masuk dan keluar reruntuhan. Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang obsidian untuk melayang sekitar belasan mil jauhnya dari kota Changhai, dan kemudian mengeluarkan setumpuk informasi intelijen yang diberikan kepadanya oleh Taoist King Xuan dari ruang peta spiritual, dan menemukan peta sederhana darinya. Xia Ruofei akan mempelajari rute dari kota Changhai ke pintu masuk dan keluar reruntuhan. Dia tidak ingin berhenti di sepanjang jalan, jadi dia berencana untuk langsung menuju pintu masuk dan keluar reruntuhan. Tepat ketika Xia Ruofei baru saja menemukan lokasi kota yang hancur dengan kemungkinan tertentu menghasilkan kristal ungu di peta, dan hendak menemukan rute yang relatif aman, tiba-tiba ekspresinya sedikit berubah, dan kemudian wajahnya menunjukkan sedikit kejutan. Xia Ruofei menyingkirkan tumpukan bahan intelijen tanpa ragu-ragu, dan kemudian menghilang di tempat dalam sekejap, hanya menyisakan secercah kewaspadaan mental, dan mengendalikan kapal terbang untuk mulai terbang berputar-putar dengan kecepatan tinggi di area ini, ruang peta spiritual. Rana pertama ruang Lingtu. Dalam rentang yang dikelilingi oleh bendera arai waktu, pada sepotong besar Soul Jade Essence, sebelum pergi, Xia Ruofei, dengan Epi yang mendominasi, mentransfer Epi dan Soul Jade Essence ke sini, dan mengatur time arai di sekitar mereka. Tujuannya, tentu saja, adalah untuk memungkinkan Xiasan menyerap sebanyak mungkin dalam periode waktu yang sama dengan Soul Jade Essence Breath Time Arai yang melapisi realem dinasti Yuan, dan dapat memperoleh perbedaan aliran waktu sekitar 2000 kali. Dengan kata lain, Xia Ruofei terbang keluar selama lebih dari 2 jam, pada kenyataannya, Epi telah menghabiskan lebih dari 4000 jam dalam waktu pembentukan dinasti Yuan awal, yang hampir setengah tahun. Selama lebih dari 4000 jam, Epi selalu dipelihara oleh esensi giok jiwa yang kaya, dan aura ini juga terus-menerus menyusup ke Epi untuk menghangatkan semangat pedang jiwa Xiasan. Setelah dihangatkan oleh esensi giok jiwa selama sekitar setengah tahun, baru saja Xia Ruofei merasakan denyutan di dunia luar. Xiasan, roh pedang, telah mengambil inisiatif untuk mengenali Xia Ruofei, jadi ada hubungan spiritual antara keduanya. Xia Ruofei menyadari pada saat pertama bahwa ini harus menjadi tanda bahwa Xiasan, roh pedang, sadar, jadi dia juga sangat senang, tanpa ragu-ragu, meninggalkan apa yang dia lakukan, dia langsung memasuki ruang spiritual. Selama lebih dari 4000 jam, Epi selalu dipelihara oleh esensi giok jiwa yang kaya, dan aura ini juga terus-menerus menyusup ke Epi untuk menghangatkan semangat pedang jiwa Xiasan. Setelah dihangatkan oleh esensi giok jiwa selama sekitar setengah tahun, baru saja Xia Ruofei merasakan denyutan di dunia luar.
Xia San, roh pedang, telah mengambil inisiatif untuk mengenali Xia Ruofei, jadi ada hubungan spiritual antara keduanya. Xia Ruofei menyadari pada saat pertama bahwa ini harus menjadi tanda bahwa Xia San, roh pedang, sadar, jadi dia juga sangat senang, tanpa ragu-ragu, meninggalkan apa yang dia lakukan, dia langsung memasuki ruang spiritual. Selama lebih dari 4.000 jam, Epi selalu dipelihara oleh esensi giok jiwa yang kaya, dan aura ini juga terus-menerus menyusup ke Epi untuk menghangatkan semangat pedang jiwa Xia San. Setelah dihangatkan oleh esensi giok jiwa selama sekitar setengah tahun, baru saja Xia Ruofei merasakan denyutan di dunia luar. Xia San, roh pedang, telah mengambil inisiatif untuk mengenali Xia Ruofei, jadi ada hubungan spiritual antara keduanya. Xia Ruofei menyadari pada saat pertama bahwa ini harus menjadi tanda bahwa Xia San, roh pedang, sadar, jadi dia juga sangat senang, tanpa ragu-ragu, meninggalkan apa yang dia lakukan, dia langsung memasuki ruang spiritual berdasarkan topografi di sekitarnya. Xia Ruofei pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa kota Shanghai di depan adalah kota kecil yang bobrok di peta, dan Wastelen Timur yang disebutkan dalam informasi intelijen adalah tempat yang dulunya adalah lautan luas. Dengan cara ini, Xia Ruofei dapat mengkonfirmasi posisinya saat ini di peta, dan kemudian mengikuti peta untuk merencanakan jalan menuju pintu masuk dan keluar reruntuhan. Jalan ini mungkin tidak aman, dan bahkan semakin dekat Anda dengan pintu masuk dan keluar reruntuhan, semakin besar kemungkinan Anda akan bertemu dengan seorang kultivator lingsu. Taoist King Xuan memberitahu Xia Ruofei di jalan bahwa ketika menjelajahi reruntuhan di masa lalu, beberapa biksu pada dasarnya bahkan tidak pergi ke kedalaman reruntuhan untuk mencari peluang, tetapi mengintai di satu-satunya jalan di dekat pintu masuk dan keluar, hanya untuk menyergap beku lain yang kembali dengan membawa beban. Orang-orang ini sering bertindak dalam kelompok, dan selama penyergapan berhasil, hadiahnya bahkan akan lebih kaya daripada menjelajahi reruntuhan. Xia Ruofei secara alami perlu waspada terhadap ini. Biasanya, kecepatan di padang rumput sangat terbatas, dan itu ada di segala arah, jadi ini bukan tempat yang baik untuk penyergapan. Jadi kemungkinan besar tidak akan menemui penyergapan di padang rumput, tetapi setelah melintasi padang rumput, itu akan terjadi, memasuki daerah lembah yang sempit dan panjang, yang jelas sangat cocok untuk penyergapan. Setiap kali pintu masuk dan keluar reruntuhan itu acak, tapi kali ini medannya jelas meningkatkan kesulitan evakuasi. Namun, Xia Ruofei tidak bisa berpikir sejauh ini untuk saat ini, dia harus kembali ke padang rumput Hedong terlebih dahulu. Dari peta, setidaknya ada 3 kota dalam perjalanan dari kota Shanghai ke Hedong Grassland. Jika Anda menjauh dari beberapa daerah berisiko tinggi untuk alasan keamanan, Anda dapat melewati 4 atau 5 kota. Kota itu adalah pemukiman para biksu dari kerajaan Qingping pada masa itu, dan sering kali menjadi area utama bagi para biksu lingsu untuk menjelajahi reruntuhan. Meskipun kota-kota itu telah disapu berulang kali oleh para biksu pasar spiritual yang datang untuk menjelajah di masa lalu, tetapi secara umum, kemungkinan mendapatkan peluang masih lebih tinggi daripada di hutan belantara. Oleh karena itu, semakin banyak kota yang Anda lewati, semakin besar kemungkinan bertemu dengan biksu lingsu lainnya. Xia Ruofei dengan hati-hati menganalisis peta sederhana di tangannya. Dia merasa sedikit menyesal saat ini. Jika dia tahu ini, dia seharusnya menambahkan kondisi ketika dia membuka susunan teleportasi untuk Bai Li Wuya sebelumnya, dan meminta peta terperinci dari peta itu. Reruntuhan dunia Qingping. Saya percaya bahwa arogan seperti Bai Li Wuya, peta reruntuhan dunia Qingping di tangannya pasti akan jauh lebih detail daripada milik Xia Ruofei. Dan mengingat situasinya pada saat itu, Bai Li Wuya mungkin akan menyetujuinya. Bagaimanapun, dia harus memiliki lebih dari satu peta, dan informasi semacam ini tidak terlalu berharga baginya. Tapi sekarang percuma menyesalinya, setelah melewati desa ini, toko ini hanya ada di sana. Xia Ruofei hanya dapat merencanakan rute yang relatif aman sesuai dengan peta sederhana di tangannya. Jari-jarinya bergerak perlahan di peta, dan deskripsi area ini dalam informasi intelijen juga muncul di benaknya. Secara bertahap, rute menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, Xia Ruofei mengarahkan jarinya ke lembah sungai yang panjang dan sempit di pintu masuk dan keluar reruntuhan, dan mengetuknya dengan jarinya. Menurut rute yang direncanakan oleh Xia Ruofei, ada sekitar 5 kota yang harus dilalui. Bahkan, ia dapat menyederhanakannya sedikit lagi. Juga relatif aman untuk melewati 4 kota, tetapi dengan cara ini,
yang terakhir dari 4 kota-kota adalah kota Shuro, yang merupakan yang sebelumnya sikat Liu Cheng. Xia Ruofei tidak ingin kembali ke Fu Liu Cheng, apakah itu surah yang mungkin ditinggalkan di kota atau para biarawan di pavilion Luoxing, itu sangat sulit untuk dihadapi. Karena itu, dia lebih suka memutar lebih jauh. Setelah melewati 5 kota, dia bisa datang ke sisi padang rumput Hedong ini, dan kemudian menyeberangi padang rumput ke lembah sungai. Dengan cara ini, meski jaraknya sedikit lebih jauh, kota Fuliu tidak termasuk dalam 5 kota tersebut. Selain itu, menurut deskripsi informasi intelijen, tingkat bahaya dari 5 kota ini sedang, dan dia tidak perlu melewati kota, dan itu akan relatif aman. Lebih penting lagi, di masa lalu, tidak ada pembudidaya lingsu yang memperoleh peluang besar di 5 kota ini, setidaknya tidak ada catatan tentang ini dalam informasi intelijen Xia Ruofei. Jadi dengan cara ini, popularitas mereka seharusnya tidak sebanyak itu, kemungkinan Xia Ruofei bertemu dengan biksu lingsu lainnya secara alami berkurang. Tentu saja, ini bukan generalisasi. Misalnya, kota Fuliu, yang sekarang menjadi kota Sura, sebenarnya adalah kota dengan tingkat bahaya yang rendah dalam informasi intelijen. Menghadapi Sura yang berbahaya, dan para biksu dari pavilion Luoxing kekuatan super ada di sana. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya bisa bertaruh pada probabilitas. Setelah merencanakan rute, Xia Ruofei berkonsentrasi menjelajahi lingkungan sekitar, dan pada saat yang sama mengendalikan kapal terbang obsidian untuk mengubah arah dan bergerak menuju kota berikutnya. Di reruntuhan Qingpingji, meskipun sebagian besar tempat tidak membatasi penerbangan, seperti halnya pesawat di bumi juga memiliki rute dan ketinggian tetap, mereka tidak dapat terbang secara acak di reruntuhan Qingpingji, karena area lain kemungkinan besar tidak diketahui bahayanya. Cara teraman adalah dengan terbang di sepanjang rute yang telah ditetapkan antara kota dan kota. Secara khusus, Qingpingji awalnya dikenal di dunia spiritual karena formasinya yang brilian. Sekarang ada begitu banyak formasi yang tersebar di sekitar reruntuhan. Dalam hal ini, terbang di sepanjang rute yang telah ditentukan juga dapat sangat mengurangi kemungkinan jatuh ke dalam formasi. Kapal terbang obsidian mempertahankan kecepatan sedang dan terbang menuju kota berikutnya. Menurut deskripsi informasi intelijen, rute ini tidak terlalu berbahaya, jadi Xia Ruofei selalu waspada, dan lebih untuk berjaga-jaga terhadap biksu pasar spiritual yang mungkin ditemui. Pada saat yang sama, ia juga memisahkan jejak pikiran dan menembus ke ruang peta spiritual, memperhatikan pemulihan Xiasan. Faktanya, Xia Ruofei tidak pandai mengganggu Xiasan sekarang, dan dia tidak dapat memanggilnya dengan santai melalui kontak spiritual, tetapi Xia Ruofei secara kasar dapat menilai keadaan Xiasan saat ini melalui kecepatan konsumsi esensi giok jiwa. Tidak ada keraguan bahwa tingkat konsumsi Soul Jade Essence jauh lebih tinggi daripada sebelum Xiasan mendapatkan kembali kesadarannya. Keadaan Xiasan sebelumnya adalah seolah-olah komputer telah jatuh ke dalam keadaan hibernasi, konsumsi energi diminimalkan, dan semua modul yang dapat dimatikan telah dimatikan. Sekarang dia memiliki kesadaran diri, seolah-olah komputer telah dibangunkan, monitor menyala, keyboard dan mouse dihidupkan, kipas casing mulai berputar, dan konsumsi energi secara alami meningkat pesat. Dan energi dari Soul Jade Soul Essence ini lebih banyak digunakan untuk menghangatkan dan menyehatkan primordial spirit. Posisi di mana Epi berada memiliki perbedaan aliran waktu sekitar 2000 kali lipat dari dunia luar, jadi kecepatan pemulihan Xiasan seharusnya sangat cepat sekarang. Namun, tidak mudah untuk pulih sepenuhnya. Kerusakan pada roh primordialnya kali ini terlalu serius, hanya mengandalkan nutrisi dari Soul Jade Essence tidak akan dapat pulih dengan cepat seperti sebelumnya. Pemulihan roh primordial agak mirip dengan kultivasi, awalnya mungkin sangat cepat, tetapi pada akhirnya akan menemui hambatan, bahkan jika ada lebih banyak giok jiwa, dia tidak akan dapat menyerapnya, dan kemajuan akan terjadi, dipulihkan. Secara alami itu macet, setelah kemacetan ini dilewati, akan ada periode pemulihan yang relatif cepat. Siklus bolak-balik seperti itu pada akhirnya akan kembali ke keadaan semula. Bahkan jika tidak ada aura Soul Jade Essence, selama ada cukup waktu, masih ada harapan untuk pemulihan total. Dan waktu terjebak pada kemacetan tertentu sulit untuk dihitung. Bahkan dengan bantuan Time Array, jika waktu pemulihan diperpanjang hingga 1000 atau 10.000 tahun, itu juga merupakan periode waktu yang sangat lama dibandingkan dengan dunia luar. Xia Ruofei sekarang berkonsentrasi mengendalikan kapal terbang obsidian untuk terbang dengan target dalam pikiran, sambil mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi, sambil mengamati situasi Xiasan.
Dengan cara ini, setelah terbang selama lebih dari 1 jam, Xia Ruofei secara bertahap mendekati kota berikutnya. Kota ini dinamai Kota Vega oleh para biksu Lingsu, karena ada kota yang jauh di seberang kota. Ada jurang yang berbahaya di antara dua kota. Ada biksu yang mencoba menyeberang jalan itu, jurang, pada akhirnya, tidak ada tulang yang tersisa. Oleh karena itu, kedua kota dipisahkan di kedua sisi jurang seperti penggembala sapi dan gadis penenun, yang di sini bernama Kota Gadis Penenun, dan yang sebaliknya tentu saja adalah Kota Koboi. Xia Ruofei merasa aneh ketika memikirkan perubahan dan perluasan arti kata Niulang di bumi. Untungnya, sesuai dengan rute yang dia rencanakan, dia tidak perlu melewati Kota Koboi. Xia Ruofei melihat sebuah kota berdiri dari kejauhan, tidak jauh dari kota, ada jurang yang lebarnya sekitar 200 kaki, dan dasarnya tidak terduga. Di depan Kota Gadis Penenun, ada gunung yang gundul, yang juga merupakan tempat Xia Ruofei harus lewat. Setelah dia berkeliling Kota Gadis Penenun, dia harus mendaki puncak ini sebelum dia bisa pergi ke kota berikutnya. Pada saat ini, suara siasan datang dari benak Xia Ruofei, Tuan Muda. Begitu dia mendengar suara itu, Xia Ruofei tahu bahwa siasan seharusnya sudah banyak pulih, karena setidaknya suaranya tidak akan selemah sebelumnya. Siasan. Xia Ruofei tidak memasuki ruang peta spiritual, tetapi berkomunikasi langsung dengan siasan melalui kontak spiritual. Lagi pula, lingkungan di luar sangat asing sekarang, dan Xia Ruofei tidak yakin apakah akan ada bahaya di saat berikutnya, jadi dia secara alami ingin tinggal di dunia luar dengan lebih aman. Xia Ruofei bertanya, "Siasan, bagaimana kamu pulih?" Siasan berkata dengan sedikit rasa malu dalam suaranya, "Tuan Muda, bawahan saya telah gagal memenuhi harapan Anda, dan kali ini saya telah memulihkan kurang dari 10% dari kekuatan mereka pada puncaknya. Sekarang bawahan saya telah merasakan kemacetan, dan jika mereka ingin terus pulih, saya khawatir itu akan memakan waktu lama." Petik 2. Setelah kemacetan ini dilewati, akan ada periode pemulihan yang relatif cepat. Siklus bolak-balik seperti itu pada akhirnya akan kembali ke keadaan semula. Bahkan jika tidak ada aura Soul Jade Essence, selama ada cukup waktu, masih ada harapan untuk pemulihan total. Dan waktu terjebak pada kemacetan tertentu sulit untuk dihitung. Bahkan dengan bantuan Time Array, jika waktu pemulihan diperpanjang hingga 1000 atau 10.000 tahun, itu juga merupakan periode waktu yang sangat lama dibandingkan dengan dunia luar. Xia Ruofei sekarang berkonsentrasi mengendalikan kapal terbang obsidian untuk terbang dengan target dalam pikiran, sambil mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi, sambil mengamati situasi siasan. Dengan cara ini, setelah terbang selama lebih dari 1 jam, Xia Ruofei secara bertahap mendekati kota berikutnya. Kota ini dinamai Kota Vega oleh para biksu Lingsu, karena ada kota yang jauh di seberang kota. Ada jurang yang berbahaya di antara dua kota. Ada biksu yang mencoba menyeberang jalan itu, jurang, pada akhirnya, tidak ada tulang yang tersisa. Oleh karena itu, kedua kota dipisahkan di kedua sisi jurang seperti penggembala sapi dan gadis penenun, yang di sini bernama Kota Gadis Penenun, dan yang sebaliknya tentu saja adalah Kota Koboi. Xia Ruofei merasa aneh ketika memikirkan perubahan dan perluasan arti kata Niulang di bumi. Untungnya, sesuai dengan rute yang dia rencanakan, dia tidak perlu melewati Kota Koboi. Xia Ruofei melihat sebuah kota berdiri dari kejauhan, tidak jauh dari kota, ada jurang yang lebarnya sekitar 200 kaki, dan dasarnya tidak terduga. Di depan Kota Gadis Penenun, ada gunung yang gundul, yang juga merupakan tempat Xia Ruofei harus lewat. Setelah dia berkeliling Kota Gadis Penenun, dia harus mendaki puncak ini sebelum dia bisa pergi ke kota berikutnya. Pada saat ini, suara siasan datang dari benak Xia Ruofei, Tuan Muda. Begitu dia mendengar suara itu, Xia Ruofei tahu bahwa siasan seharusnya sudah banyak pulih, karena setidaknya suaranya tidak akan selemah sebelumnya. Siasan. Xia Ruofei tidak memasuki ruang peta spiritual, tetapi berkomunikasi langsung dengan siasan melalui kontak spiritual. Lagi pula, lingkungan di luar sangat asing sekarang, dan Xia Ruofei tidak yakin apakah akan ada bahaya di saat berikutnya, jadi dia secara alami ingin tinggal di dunia luar dengan lebih aman. Xia Ruofei bertanya, "Siasan, bagaimana kamu pulih?" Siasan berkata dengan sedikit rasa malu dalam suaranya, "Tuan Muda, bawahan saya telah gagal memenuhi harapan Anda, dan kali ini saya telah memulihkan kurang dari 10% dari kekuatan mereka pada puncaknya."
Sekarang bawahan saya telah merasakan kemacetan, dan jika mereka ingin terus pulih, saya khawatir itu akan memakan waktu lama. Petik 2. Setelah kemacetan ini dilewati, akan ada periode pemulihan yang relatif cepat. Siklus bolak-balik seperti itu pada akhirnya akan kembali ke keadaan semula. Bahkan jika tidak ada aura Soul Jade Essence, selama ada cukup waktu, masih ada harapan untuk pemulihan total. Dan waktu terjebak pada kemacetan tertentu sulit untuk dihitung. Bahkan dengan bantuan Time Array, jika waktu pemulihan diperpanjang hingga 1000 atau 10.000 tahun, itu juga merupakan periode waktu yang sangat lama dibandingkan dengan dunia luar. Xia Ruofei sekarang berkonsentrasi mengendalikan kapal terbang obsidian untuk terbang dengan target dalam pikiran, sambil mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi, sambil mengamati situasi Xiasan. Dengan cara ini, setelah terbang selama lebih dari 1 jam, Xia Ruofei secara bertahap mendekati kota berikutnya. Kota ini dinamai Kota Vega oleh para biksu Lingsu, karena ada kota yang jauh di seberang kota. Ada jurang yang berbahaya di antara dua kota. Ada biksu yang mencoba menyeberang jalan itu, jurang, pada akhirnya, tidak ada tulang yang tersisa. Oleh karena itu, kedua kota dipisahkan di kedua sisi jurang seperti penggembala sapi dan gadis penenun, yang di sini bernama Kota Gadis Penenun, dan yang sebaliknya tentu saja adalah Kota Koboi. Xia Ruofei merasa aneh ketika memikirkan perubahan dan perluasan arti kata Niulang di bumi. Untungnya, sesuai dengan rute yang dia rencanakan, dia tidak perlu melewati Kota Koboi. Kapal terbang obsidian diam-diam melewati tembok kota Weavinger City dan terbang langsung menuju gunung yang menjulang tinggi. Di reruntuhan Qingpingji, jika ketinggian terbang terlalu tinggi, mudah menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, ketika mendekati kaki gunung, Xia Ruofei melompat keluar dari kapal terbang obsidian, dan setelah meletakkan kapal terbang itu, dia terbang sendiri ke tanah. Gunung ini tingginya sekitar 1000 meter, tidak terlalu tinggi, tetapi sangat curam dan kemiringannya sangat curam. Menurut informasi intelijen, ada beberapa formasi sisa di kedua sisi gunung, dan lebih berbahaya untuk memutar, jadi Xia Ruofei memilih untuk mendaki gunung. Dalam sekejap mata, Xia Ruofei terbang ke tanah gunung, dan hatinya terangkat. Untungnya, dia tidak menghadapi bahaya apapun sampai dia mendaki titik tertinggi. Xia Ruofei menghela nafas lega dan mulai mempercepat dan terbang menuruni gunung. Ketika dia mencapai setengah jalan ke atas gunung, Xia Ruofei langsung melemparkan kapal terbang obsidian, dan sosoknya melintas ke kapal terbang. Kapal terbang obsidian melintasi busur anggun dan terbang menuju kota berikutnya. Dengan cara ini, Xia Ruofei hampir tidak berhenti di sepanjang jalan dan tetap di jalan. Dia juga menghadapi beberapa bahaya di sepanjang jalan, dan bahkan bertemu dua kelompok biksu di pasar spiritual. Untungnya, formasi sisa yang dia temui tidak terlalu kuat. Dia mengandalkan pertahanan kapal terbang obsidian dan baru saja menerobos. Faktanya, jika Xia Ruofei belajar perlahan, dia akan memiliki kesempatan untuk menemukan cara untuk memecahkan formasi. Tetapi dia sedang terburu-buru sekarang, dan ketika formasi tidak kuat, dia selalu memilih untuk melawan. Adapun dua kelompok pembudidaya Lingsu, mereka semua ditemani oleh 3 atau 5 orang. Ketika mereka melihat Xia Ruofei yang sendirian, mereka memiliki beberapa pemikiran lain. Xia Ruofei langsung mengeluarkan epi, dan dengan satu pukulan, dia menunjukkan kekuatan di luar tahap awal Yuanshen, dan hampir membunuh seorang kultivator Lingsu dalam hitungan detik, dan orang-orang itu tiba-tiba berhamburan. Faktanya, dua kelompok biksu Lingsu menganggap Xia Ruofei sebagai negara adidaya seperti Pavilion Luoxing atau Gunung Lingyan. Karena semua orang memasuki reruntuhan dunia Qingping, mereka hanya dibudidayakan di tahap Yuan Ying. Bahkan menerobos reruntuhan sangat dilarang. Seorang biksu dapat dibunuh secara langsung, dan tidak ada yang bisa menyimpannya. Napas Xia Ruofei juga dalam periode Yuan Ying, tetapi ia dapat memainkan kekuatan tahap tengah Yuan Shen atau di atasnya dengan pukulan biasa, baik karena keterampilannya yang kuat, atau karena senjata ajaibnya. Tian Jiao, selain itu, kapal terbang obsidian Xia Ruofei sangat cepat, senjata ajaib terbang seperti itu sangat berharga bahkan di Lingsu. Munculnya Obsidian Flying Boat semakin menegaskan, identitas menonjol Xia Ruofei. Jadi, di mana para biksu kekuatan kecil yang sementara membentuk kelompok masih cinta. Secara alami, Xia Ruofei tidak akan mengejar mereka dengan makanan yang cukup. Selama mereka mundur,
dia akan berhenti mengejar mereka dan langsung mengendalikan Obsidian Flying Boat untuk melarikan diri dengan cepat. Setelah bertemu dengan dua kelompok biksu Lingsu, Xia Ruofei akhirnya melintasi kota kelima. Kemudian dia naik perahu terbang sejauh sekitar 500 mil, dan kemudian dia melihat padang rumput tak berujung di kejauhan. Rute yang dipilih Xia Ruofei tidak searah dengan kota Sura, tetapi dia juga harus melintasi padang rumput Hedong untuk mencapai lembah sungai yang sudah mengering. Melihat padang rumput ini, Xia Ruofei merasakan keintiman yang tak dapat dijelaskan. Meskipun dalam hal waktu, dia tidak meninggalkan padang rumput ini selama beberapa hari, tetapi pengalamannya sangat kaya dan beragam. Setelah mendapatkan inti dari cemara gigi naga dan esensi giok jiwa dari padang rumput, Xia Ruofei pergi jauh-jauh, dari kota Sura ke Kingping istana kaisar paling inti di dunia, dan mendapat banyak peluang, dan kemudian berhasil memperoleh jari penyimpanan yang disembunyikan oleh Dewa Naga Hitam, yang bisa dikatakan banyak uang. Sekarang, akhirnya kembali ke padang rumput ini dengan selamat, Xia Ruofei juga sangat bersemangat. Tentu saja ini juga karena setelah sampai di padang rumput relatif aman. Lagi pula, padang rumput ini tidak terhalang ke segala arah, dan tidak terlalu banyak formasi yang tersisa. Satu-satunya kelemahan adalah batas kecepatannya agak besar, tapi ini adil untuk semua orang. Xia Ruofei memiliki Obsidian Flying Boat, tapi itu masih bisa mengambil beberapa keuntungan. Untuk mengelilingi Xia Ruofei di lingkungan medan seperti itu, harus ada banyak tenaga kerja. Diperkirakan semua biksu yang memasuki reruntuhan harus bersatu dan mengatur formasi dan jebakan terlebih dahulu. Baru kemudian bisa dilakukan. Ini tentu saja tidak realistis. Oleh karena itu, lingkungan di sini terlalu ramah untuk Xia Ruofei. Tentu saja, Xia Ruofei tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dia masih mempertahankan keadaan kekuatan spiritual ini untuk menjelajahi dan mengendalikan kapal terbang obsidian. Tanpa jeda sedikit pun atau ragu-ragu, dia terjun ke padang rumput di salah satu ujungnya. Ketika kapal terbang obsidian memasuki padang rumput, Xia Ruofei jelas merasa bahwa kecepatannya tertinggal. Setelah terbiasa dengan kecepatan tinggi kapal terbang dalam 2 hari terakhir, Xia Ruofei masih merasa sedikit tidak terbiasa. Tentu saja, dia juga tahu bahwa di padang rumput Hedong ini, kecepatan terbang semua orang terbatas. Dia memiliki kapal terbang obsidian. Dibandingkan dengan semua orang, kecepatan relatifnya masih lebih unggul. Setelah memasuki padang rumput, kekuatan mental Xia Ruofei terutama pergi ke depan dan dua sisi untuk memeriksa, dan pada dasarnya dia melepaskan situasi di belakang. Tujuan penyelidikannya adalah untuk mencegah seseorang menyergapnya di padang rumput. Selain memperkuat penyelidikan, Xia Ruofei juga membuat beberapa pengaturan pada rute. Dia tidak memilih rute untuk terbang langsung ke lembah sungai, tetapi dengan sengaja menyisihkan beberapa jalan, dan terkadang mengubah arah tanpa peringatan apapun, hanya untuk memastikan. Arah umumnya adalah terbang menuju lembah sungai. Terkadang, perubahan arah bahkan tidak direncanakan, tetapi improvisasi Xia Ruofei. Dengan cara ini, sebenarnya, dia sendiri tidak dapat memprediksi jalur penerbangan kapal terbang obsidian. Padang rumput ini sangat luas. Jika orang dapat disergap seperti ini, maka Xia Ruofei harus benar-benar membeli tiket lotre ketika dia kembali ke bumi. Kapal terbang obsidian terbang, pelan, di padang rumput, kembali ke lembah sungai dari sini, dan tidak akan melewati daerah Long Yabai lagi. Tidak ada landmark lain di padang rumput. Xia Ruofei terutama mengandalkan energi kristal di atas kepalanya untuk menilai arah. Xia Ruofei menghitung waktu, dan setidaknya ada 15 hingga 20 hari sebelum pintu masuk dan keluar reruntuhan ditutup, jadi dia punya banyak waktu. Faktanya, waktu pembukaan reruntuhan hanya melewati sepertiga dari waktu, artinya, para senior yang kuat di luar reruntuhan hanya menunggu lebih dari sehari. Menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ketika masih ada sisa 5-7 hari, ada lebih banyak beku yang bergegas kembali. Pada saat seperti ini, semua orang harus menjelajahi reruntuhan untuk menemukan peluang. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa para biksu yang bersiap untuk merampok Dao tidak pergi jauh sama sekali, dan hanya menunggu kelinci di dekat pintu masuk dan keluar. Oleh karena itu, penyelidikan kekuatan mental Xia Ruofei juga sangat hati-hati, dan dia menjaga terhadap mereka yang berspesialisasi dalam merampok biksu yang kembali ke pintu masuk dan keluar. Tanpa disadari, Xia Ruofei telah pergi jauh ke padang rumput. Seperti yang telah dia nilai sebelumnya, tidak ada yang dengan bodohnya mengatur titik penyergapan di padang rumput. Selain itu,
para biksu yang memasuki reruntuhan, bahkan yang lambat, telah melintasi padang rumput pada saat ini, jadi Xia Ruofei terbang jauh-jauh dan bahkan tidak melihat sosok. Seiring waktu berlalu, Xia Ruofei duduk bersila di dek kapal terbang obsidian seperti patung, dan kekuatan mentalnya seperti radar yang memindai segala sesuatu di sekitarnya setiap saat. Saat kapal terbang obsidian melintasi padang rumput sedikit demi sedikit, kewaspadaan Xia Ruofei menjadi semakin tinggi. Dia menghitungnya, dan ketika dia bisa menyeberangi padang rumput ini dengan jarak sekitar 500 mil tersisa, dia menyerahkan perahu terbangnya dan malah terbang sendiri. Dengan cara ini, meskipun kecepatannya berkurang banyak, itu bisa menghindari banyak masalah. Terutama untuk masalah di masa depan. Obsidian Flying Boat masih cukup menarik perhatian. Ketika dia berlari ribuan mil sebelumnya, dia tiba-tiba bertemu dengan seorang kultivator di Lingsu secara langsung. Setelah meninggalkan padang rumput Hedong di sini, jika seseorang benar-benar menyergap dan bersiap untuk merampok, itu secara alami akan menjadi situasi tanpa akhir. Xia Ruofei tidak ingin dilihat oleh orang-orang ini di kapal terbang obsidian. Lagi pula, dia mungkin akan pergi ke Lingsu di masa depan, dan kapal terbang obsidian juga harus digunakan untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, kapal terbang itu ada di ruang peta spiritual. Jika ada bahaya yang perlu dihindarkan dengan cepat, maka dia secara alami tidak akan terlalu khawatir, dan dia dapat mengeluarkan kapal terbang dan menggunakannya kapan saja. Xia Ruofei terbang hampir mendekati rumput, dan kecepatannya di padang rumput sudah terbatas. Untuk alasan keamanan, dia tidak terbang dengan kecepatan penuh, jadi dia tampak lambat. Pada jarak sekitar 500 mil, Xia Ruofei terbang selama lebih dari 2 jam, hampir 3 jam. Sepanjang jalan, dia secara alami tidak berani bersantai sejenak, dan selalu menggunakan kekuatan mentalnya terlepas dari konsumsi untuk terus-menerus memeriksa situasi di sekitarnya. Meskipun dia tidak menemukan jejak biksu Lingsu di sepanjang jalan, dia tidak berani menganggapnya enteng. Bagaimanapun, meskipun senjata ajaib untuk melindungi kekuatan spiritual sangat berharga, tidak jarang orang-orang ini dapat menjelajahi reruntuhan dunia Kingping, bahkan biksu dari pasukan kecil memiliki senjata ajaib pelindung seperti itu. Kapal terbang obsidian terbang, pelan, di padang rumput, kembali ke lembah sungai dari sini, dan tidak akan melewati daerah Long Yabai lagi. Tidak ada landmark lain di padang rumput. Xia Ruofei terutama mengandalkan energi kristal di atas kepalanya untuk menilai arah. Xia Ruofei menghitung waktu, dan setidaknya ada 15 hingga 20 hari sebelum pintu masuk dan keluar reruntuhan ditutup, jadi dia punya banyak waktu. Faktanya, waktu pembukaan reruntuhan hanya melewati sepertiga dari waktu, artinya, para senior yang kuat di luar reruntuhan hanya menunggu lebih dari sehari. Menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ketika masih ada sisa 5-7 hari, ada lebih banyak beku yang bergegas kembali. Pada saat seperti ini, semua orang harus menjelajahi reruntuhan untuk menemukan peluang. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa para biksu yang bersiap untuk merampok Dao tidak pergi jauh sama sekali, dan hanya menunggu kelinci di dekat pintu masuk dan keluar. Oleh karena itu, penyelidikan kekuatan mental Xia Ruofei juga sangat hati-hati, dan dia menjaga terhadap mereka yang berspesialisasi dalam merampok biksu yang kembali ke pintu masuk dan keluar. Tanpa disadari, Xia Ruofei telah pergi jauh ke padang rumput. Seperti yang telah dia nilai sebelumnya, tidak ada yang dengan bodohnya mengatur titik penyergapan di padang rumput. Selain itu, para biksu yang memasuki reruntuhan, bahkan yang lambat, telah melintasi padang rumput pada saat ini, jadi Xia Ruofei terbang jauh-jauh dan bahkan tidak melihat sosok. Seiring waktu berlalu, Xia Ruofei duduk bersila di dek kapal terbang obsidian seperti patung, dan kekuatan mentalnya seperti radar yang memindai segala sesuatu di sekitarnya setiap saat. Saat kapal terbang obsidian melintasi padang rumput sedikit demi sedikit, kewaspadaan Xia Ruofei menjadi semakin tinggi. Dia menghitungnya, dan ketika dia bisa menyeberangi padang rumput ini dengan jarak sekitar 500 mil tersisa, dia menyerahkan perahu terbangnya dan malah terbang sendiri. Dengan cara ini, meskipun kecepatannya berkurang banyak, itu bisa menghindari banyak masalah. Terutama untuk masalah di masa depan. Obsidian Flying Boat masih cukup menarik perhatian. Ketika dia berlari ribuan mil sebelumnya, dia tiba-tiba bertemu dengan seorang kultivator di Lingsu secara langsung. Setelah meninggalkan padang rumput Hedong di sini, jika seseorang benar-benar menyergap dan bersiap untuk merampok, itu secara alami akan menjadi situasi tanpa akhir. Xia Ruofei tidak ingin dilihat oleh orang-orang ini di kapal terbang obsidian. Lagi pula,
dia mungkin akan pergi ke Lingsu di masa depan, dan kapal terbang obsidian juga harus digunakan untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, kapal terbang itu ada di ruang peta spiritual. Jika ada bahaya yang perlu dihindarkan dengan cepat, maka dia secara alami tidak akan terlalu khawatir, dan dia dapat mengeluarkan kapal terbang dan menggunakannya kapan saja. Xia Ruofei terbang hampir mendekati rerumputan, dan kecepatannya di padang rumput sudah terbatas. Untuk alasan keamanan, dia tidak terbang dengan kecepatan penuh, jadi dia tampak lambat. Pada jarak sekitar 500 mil, Xia Ruofei terbang selama lebih dari 2 jam, hampir 3 jam. Sepanjang jalan, dia secara alami tidak berani bersantai sejenak, dan selalu menggunakan kekuatan mentalnya terlepas dari konsumsi untuk terus-menerus memeriksa situasi di sekitarnya. Meskipun dia tidak menemukan jejak biksu Lingsu di sepanjang jalan, dia tidak berani menganggapnya enteng. Bagaimanapun, meskipun senjata ajaib untuk melindungi kekuatan spiritual sangat berharga, tidak jarang orang-orang ini dapat menjelajahi reruntuhan dunia Kingping, bahkan biksu dari pasukan kecil memiliki senjata ajaib pelindung seperti itu. Bagaimanapun, kapal terbang itu ada di ruang peta spiritual. Jika ada bahaya yang perlu dihindarkan dengan cepat, maka dia secara alami tidak akan terlalu khawatir, dan dia dapat mengeluarkan kapal terbang dan menggunakannya kapan saja. Xia Ruofei terbang hampir mendekati rerumputan, dan kecepatannya di padang rumput sudah terbatas. Untuk alasan keamanan, dia tidak terbang dengan kecepatan penuh, jadi dia tampak lambat. Pada jarak sekitar 500 mil, Xia Ruofei terbang selama lebih dari 2 jam, hampir 3 jam. Sepanjang jalan, dia secara alami tidak berani bersantai sejenak, dan selalu menggunakan kekuatan mentalnya terlepas dari konsumsi untuk terus-menerus memeriksa situasi di sekitarnya. Meskipun dia tidak menemukan jejak biksu Lingsu di sepanjang jalan, dia tidak berani menganggapnya enteng. Bagaimanapun, meskipun senjata ajaib untuk melindungi kekuatan spiritual sangat berharga, tidak jarang orang-orang ini dapat menjelajahi reruntuhan dunia Kingping, bahkan biksu dari pasukan kecil memiliki senjata ajaib pelindung seperti itu. Kultivator bermata segitiga itu bernama Matianye. Dia adalah yang paling kuat di antara 7. Dia dapat menembus tahap roh primordial kapan saja, tetapi demi memasuki reruntuhan untuk dijelajahi, dia telah menekan kultivasinya sendiri selama 2 tahun terakhir. Terobosan. Faktanya, di negara adidaya seperti Pavilion Luoxing, hampir semuanya memiliki basis kultivasi dari Nas Chen Sol yang baru lahir, dan kebanyakan dari mereka dapat menekan basis kultivasi dan tidak menerobos, hanya untuk memasuki reruntuhan dunia Kingping. Di antara biksu kekuatan kecil yang memasuki reruntuhan, kekuatan Matianye sudah dianggap yang terbaik, jadi dia adalah pemimpin sementara dari grup perampokan Dao yang beranggotakan 7 orang. Melalui manik-manik komunikasi, Matianye menyuruh semua orang untuk tenang dan mendengarkan perintah terpadunya. Pada saat yang sama, dia menginstruksikan biarawan yang bersembunyi di padang rumput Hedong untuk memperhatikan pengamatan dan melaporkan berita tentang domba gemuk setiap saat. Tepi padang rumput Hedong dicadangkan sangat tidak mencolok. Lubang observasi dapat mengamati situasi di sekitarnya kapan saja tanpa melepaskan kekuatan mental. Lagi pula, basis kultivasi setiap orang tidak jauh berbeda, dan beberapa biksu memiliki tingkat kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Ketika situasinya tidak jelas, mudah untuk mengungkapkan keberadaannya dengan langsung menggunakan kekuatan spiritual untuk menyelidiki, sehingga lebih aman untuk mendeteksi, dengan mata telanjang. Matianye dan rombongannya tidak menyangka bahwa seorang kultivator akan memulai perjalanan pulang begitu cepat, dan itu masih seorang kultivator tunggal, ini hanya lemak yang dikirim ke pintu. Oleh karena itu, Matianye juga bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memberikan awal yang baik untuk operasi ini. Dia terus memberitahu semua orang untuk tetap tenang, yaitu untuk memastikan bahwa setelah domba gemuk melangkah ke dalam pengepungan, semua orang akan bertindak serempak. Dalam hal ini, rute pelarian pihak lain hampir terhalang, dan itu benar-benar menjadi kura-kura di dalam guci. Agar tidak menunjukkan kaki mereka tidak mengatur formasi terlebih dahulu di daerah lembah sungai Ruoshu ini, karena meskipun disembunyikan dengan baik dan formasi tidak diaktifkan, masih ada biksu yang dapat mendeteksinya. Namun, mereka juga menyiapkan beberapa jimat dan jimat susunan, yang dapat dengan cepat diatur setelah membentuk pengepungan untuk membuat pengepungan yang tidak dapat dipecahkan. Sekarang ketujuh orang itu menahan napas, terus-menerus belajar tentang domba gemuk melalui manik-manik komunikasi, siap untuk dibuka kapan saja. Xia Ruofei tidak memiliki kesadaran domba gemuk sama sekali,
dia mempertahankan kecepatan sedang, menyapu tepi padang rumput Hedong, dan langsung memasuki area lembah sungai Ruoshui. Faktanya, lembah sungai Ruoshui lebarnya hampir 100 mil pada titik terlebarnya, dan secara visual tidak ada habisnya. Tebing yang menjulang tinggi di kedua sisi tidak akan menimbulkan rasa penindasan yang besar, karena bahkan penglihatan pembudidaya pun mencengangkan. Situasi di dalam dan keluar tidak terlihat terlalu nyata. Setelah Xia Ruofei memasuki lembah sungai Ruoshui, kewaspadaannya menjadi lebih kuat, dan penyelidikan kekuatan spiritual tidak berhenti sejenak. Namun, formasi pelindung mental yang dibeli 7 orang matiannya dengan harga tinggi masih sangat efektif, dan mereka juga menyamar dengan baik, jadi Xia Ruofei benar-benar tidak menemukannya. Xia Ruofei juga melakukan perjalanan melalui tengah lembah sungai Ruoshui menurut pemikiran orang normal. Ini juga untuk alasan keamanan. Melewati tengah tidak terhalang di semua sisi. Jika ada bahaya, Anda dapat memilih dari beberapa arah. Tata letak matiannya sebenarnya ditujukan untuk pemikiran semacam ini, dan kekuatan mereka terutama terkonsentrasi di area tengah ini. Tentu saja, jika ada pembudidaya yang memiliki pikiran jernih dan harus lewat di bawah tembok gunung di sisi lembah sungai, tata letak matiannya saat ini juga efektif. Tidak lebih dari lebar kekuatan terkuat tidak di depan, yang lebarnya hanya sekitar 100 mil. 6 biksu Naschen Sol sudah cukup untuk memblokirnya. Terlebih lagi, mereka memilih bagian lembah sungai yang relatif sempit, dengan lebar sekitar 70 atau 80 mil, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memblokirnya. Xia Ruofei tidak tahu bahwa di belakangnya, di tepi padang rumput Hedong, ada sepasang mata yang menatap punggungnya tanpa berkedip, dan dia terus melaporkan posisinya saat ini kepada teman-temannya dengan manik-manik pesan. Xia Ruofei tentu saja selalu waspada. Dia juga tahu bahwa dari medan, lembah sungai Ruoshui adalah zona penyergapan alami. Jika ada biksu yang ingin menyergap dan merampok, area ini harus menjadi pilihan pertama. Hanya saja masih sangat pagi sebelum pintu masuk dan keluar dari reruntuhan ditutup, dan dia tidak yakin apakah seseorang benar-benar menyergap di sini jauh sebelumnya. Oleh karena itu, Xia Ruofei sekarang dalam keadaan longgar di luar dan sesak di dalam, tampaknya dia tidak menyadari bahaya, jadi dia terbang ke depan dengan sangat bodoh, tetapi pada kenyataannya, otot-ototnya tegang, dan vitalitasnya, melonjak setiap saat, dapat membuat respons tercepat. Meskipun Xia Ruofei tidak menemukan bahaya apapun melalui penyelidikan spiritualnya, intuisinya selalu memiliki perasaan yang tidak tepat. Persepsi alami tentang bahaya itu adalah sesuatu yang sudah dia miliki ketika dia bertugas di Lone Wolf Commando. Sangat akurat setiap saat, jadi Xia Ruofei juga memperhatikan secara diam-diam, dan pada saat yang sama, dia juga menggunakan koneksi spiritual untuk berkomunikasi dengan Xia San, roh pedang, sehingga dia bisa berhenti menyerap nafas Sol Jade dan meninggalkan jangkauan bendera susunan waktu ke siaga setiap saat. Xia Ruofei terus terbang ke depan, dan setelah maju sekitar 2 atau 3 mil, sebuah batu di tengah lembah sungai di depannya tiba-tiba meledak, dan sosok dalam setelan abu-abu naik ke langit, melepaskan momentum yang luar biasa. Pada saat yang sama, di depan, belakang, kiri dan kanan Xia Ruofei, ada juga sosok yang terbang keluar dari tempat persembunyian, tidak layak disebut sama sekali. Xia Ruofei langsung berhenti, dia tidak membuat reaksi drastis, tetapi berdiri di udara dengan ekspresi tenang, menatap matiannya yang juga berdiri di udara sekitar 200 meter di depannya. Secara alami, 6 lainnya tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu, mereka terbang dengan kecepatan penuh, dan pengepungan tiba-tiba menyusut. Termasuk orang yang bersembunyi di tepi padang rumput Hedong, dia tidak lagi bersembunyi, dan dia langsung menunjukkan sosoknya dan terbang cepat ke arah Xia Ruofei. Xia Ruofei masih berdiri di tempatnya, membiarkan 7 matiannya mengepungnya. Sekarang pengepungan Xia Ruofei mereka berukuran sekitar 50 meter, bagi para biksu, jarak ini tidak berbeda dengan tatap muka. Melihat bahwa Xia Ruofei tidak segera melarikan diri, matiannya sedikit terkejut. Awalnya, karena ini adalah transaksi pertama, dia sedikit gugup, tetapi sekarang pengepungan telah terbentuk. Karena yang tertinggi hanya Naschen Sol yang terlambat, dalam kasus 7-1, mereka telah membuat persiapan yang cukup, bagaimana mereka bisa jatuh. Jadi dia juga banyak bersantai sekaligus. Apa yang membuat matiannya semakin bersemangat adalah bahwa, domba gemuk, ini bersiap untuk pergi terburu-buru sepagi ini, dan sepertinya dia tidak sekarat karena cedera serius, jadi hanya ada satu kemungkinan bahwa, domba gemuk, ini berada di Qingping. Ada peluang besar di reruntuhan dunia,
jadi saya tidak peduli membuang waktu eksplorasi yang berharga, dan saya harus meninggalkan reruntuhan secara langsung. Memikirkan hal ini, Matianye bahkan lebih bersemangat. Karena segera kesempatan, domba gemuk, ini akan menjadi milik mereka. Yang lain sibuk untuk waktu yang lama, dan mereka akhirnya akan membuat gaun pengantin untuk mereka. Perasaan seperti ini seharusnya tidak terlalu keren. Ketika mereka memutuskan untuk memasuki reruntuhan untuk menjarah, bukankah itu hanya untuk hari ini? Ini hanyalah domba gemuk yang sempurna. Matianye menyipitkan mata segitiganya dan melirik Xiaoruo Fei, dan bahkan muncul dengan ide untuk hanya menghasilkan uang dan tidak membunuh. Bagaimanapun, itu adalah urutan pertama. Namun, Matianye dengan cepat menyangkal idenya. Meskipun mereka semua menyamar, tidak ada jaminan bahwa orang lain tidak akan mengenali identitas mereka. Jika mereka membiarkan pihak lain hidup-hidup, mereka akan berada dalam masalah terus-menerus ketika mereka kembali ke Lingsu di masa depan. Tindakan paling aman adalah membunuh seseorang. Matianye berbalik dengan berbagai pemikiran, dan kemudian menatap Xiaoruo Fei sambil tersenyum dan berkata, rekan Taois ini tampaknya telah memperoleh banyak hal. Sisa-sisanya masih terbuka untuk waktu yang lama, begitu juga rekan-rekan Taois yang terburu-buru untuk kembali. Tentu saja, jika ada pembudidaya yang memiliki pikiran jernih dan harus lewat di bawah tembok gunung di sisi lembah sungai, tata letak Matianye saat ini juga efektif, tidak lebih dari lebar kekuatan terkuat tidak di depan, yang lebarnya hanya sekitar 100 mil. 6 biksu Naschen Sol sudah cukup untuk memblokirnya. Terlebih lagi, mereka memilih bagian lembah sungai yang relatif sempit, dengan lebar sekitar 70 atau 80 mil, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memblokirnya. Xiaoruo Fei tidak tahu bahwa di belakangnya, di tepi padang rumput Hedong, ada sepasang mata yang menatap punggungnya tanpa berkedip, dan dia terus melaporkan posisinya saat ini kepada teman-temannya dengan manik-manik pesan. Xiaoruo Fei tentu saja selalu waspada. Dia juga tahu bahwa dari medan, lembah sungai Ruoshui adalah zona penyergapan alami. Jika ada biksu yang ingin menyergap dan merampok, area ini harus menjadi pilihan pertama. Hanya saja masih sangat pagi sebelum pintu masuk dan keluar dari reruntuhan ditutup, dan dia tidak yakin apakah seseorang benar-benar menyergap di sini jauh sebelumnya. Oleh karena itu, Xiaoruo Fei sekarang dalam keadaan longgar di luar dan sesak di dalam, tampaknya dia tidak menyadari bahaya, jadi dia terbang ke depan dengan sangat bodoh, tetapi pada kenyataannya, otot-ototnya tegang, dan vitalitasnya, melonjak setiap saat, dapat membuat respons tercepat. Meskipun Xiaoruo Fei tidak menemukan bahaya apapun melalui penyelidikan spiritualnya, intuisinya selalu memiliki perasaan yang tidak tepat. Persepsi alami tentang bahaya itu adalah sesuatu yang sudah dia miliki ketika dia bertugas di Lone Wolf Commando. Sangat akurat setiap saat, jadi Xiaoruo Fei juga memperhatikan secara diam-diam, dan pada saat yang sama, dia juga menggunakan koneksi spiritual untuk berkomunikasi dengan Xia San, roh pedang, sehingga dia bisa berhenti menyerap nafas Sol Jade dan meninggalkan jangkauan bendera susunan waktu ke siaga setiap saat. Xiaoruo Fei terus terbang ke depan, dan setelah maju sekitar 2 atau 3 mil, sebuah batu di tengah lembah sungai di depannya tiba-tiba meledak, dan sosok dalam setelan abu-abu. Naik ke langit, melepaskan momentum yang luar biasa. Pada saat yang sama, di depan, belakang, kiri dan kanan Xiaoruo Fei, ada juga sosok yang terbang keluar dari tempat persembunyian, tidak layak disebut sama sekali. Xiaoruo Fei langsung berhenti, dia tidak membuat reaksi drastis, tetapi berdiri di udara dengan ekspresi tenang, menatap Matianye yang juga berdiri di udara sekitar 200 meter di depannya. Secara alami, 6 lainnya tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu, mereka terbang dengan kecepatan penuh, dan pengepungan tiba-tiba menyusut. Termasuk orang yang bersembunyi di tepi padang rumput Hedong, dia tidak lagi bersembunyi, dan dia langsung menunjukkan sosoknya dan terbang cepat ke arah Xiaoruo Fei. Xiaoruo Fei masih berdiri di tempatnya, membiarkan 7 Matianye mengepungnya. Sekarang pengepungan Xiaoruo Fei mereka berukuran sekitar 50 meter, bagi para biksu, jarak ini tidak berbeda dengan tatap muka. Melihat bahwa Xiaoruo Fei tidak segera melarikan diri, Matianye sedikit terkejut. Awalnya, karena ini adalah transaksi pertama, dia sedikit gugup, tetapi sekarang pengepungan telah terbentuk. Karena yang tertinggi hanya Naschen Sol yang terlambat, dalam kasus 7-1, mereka telah membuat persiapan yang cukup, bagaimana mereka bisa jatuh. Jadi dia juga banyak bersantai sekaligus.
Apa yang membuat Matianye semakin bersemangat adalah bahwa domba gemuk ini bersiap untuk pergi terburu-buru sepagi ini, dan sepertinya dia tidak sekarat karena cedera serius, jadi hanya ada satu kemungkinan bahwa domba gemuk ini berada di Qingping. Ada peluang besar di reruntuhan dunia, jadi saya tidak peduli membuang waktu eksplorasi yang berharga, dan saya harus meninggalkan reruntuhan secara langsung. Memikirkan hal ini, Matianye bahkan lebih bersemangat. Karena segera kesempatan, domba gemuk ini akan menjadi milik mereka. Yang lain sibuk untuk waktu yang lama, dan mereka akhirnya akan membuat gaun pengantin untuk mereka. Perasaan seperti ini seharusnya tidak terlalu keren. Ketika mereka memutuskan untuk memasuki reruntuhan untuk menjarah, bukankah itu hanya untuk hari ini? Ini hanyalah domba gemuk yang sempurna. Matianye menyipitkan mata segitiganya dan melirik Xiao Fei, dan bahkan muncul dengan ide untuk hanya menghasilkan uang dan tidak membunuh. Bagaimanapun, itu adalah urutan pertama. Namun, Matianye dengan cepat menyangkal idenya. Meskipun mereka semua menyamar, tidak ada jaminan bahwa orang lain tidak akan mengenali identitas mereka. Jika mereka membiarkan pihak lain hidup-hidup, mereka akan berada dalam masalah terus-menerus ketika mereka kembali ke Lingsu di masa depan. Tindakan paling aman adalah membunuh seseorang. Matianye berbalik dengan berbagai pemikiran, dan kemudian menatap Xiao Fei sambil tersenyum dan berkata, rekan Taois ini tampaknya telah memperoleh banyak hal. Sisa-sisanya masih terbuka untuk waktu yang lama, begitu juga rekan-rekan Taois yang terburu-buru untuk kembali. Apa yang membuat Matianye semakin bersemangat adalah bahwa domba gemuk ini bersiap untuk pergi terburu-buru sepagi ini, dan sepertinya dia tidak sekarat karena cedera serius, jadi hanya ada satu kemungkinan bahwa domba gemuk ini berada di Qingping. Ada peluang besar di reruntuhan dunia, jadi saya tidak peduli membuang waktu eksplorasi yang berharga, dan saya harus meninggalkan reruntuhan secara langsung. Memikirkan hal ini, Matianye bahkan lebih bersemangat. Karena segera kesempatan, domba gemuk ini akan menjadi milik mereka. Yang lain sibuk untuk waktu yang lama, dan mereka akhirnya akan membuat gaun pengantin untuk mereka. Perasaan seperti ini seharusnya tidak terlalu keren. Ketika mereka memutuskan untuk memasuki reruntuhan untuk menjarah, bukankah itu hanya untuk hari ini? Ini hanyalah domba gemuk yang sempurna. Matianye menyipitkan mata segitiganya dan melirik Xiao Fei, dan bahkan muncul dengan ide untuk hanya menghasilkan uang dan tidak membunuh. Bagaimanapun, itu adalah urutan pertama.